Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, kita sudah sampai di pertemuan ketiga. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang ragam dialog pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Dialog antara manusia dan komputer. Nah, dialog itu sendiri di sisi umum pengertiannya merupakan proses komunikasi antar dua atau lebih agen dalam dialog, maka harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah semantis dan pragmatis. Nah, sedangkan dalam interaksi manusia dan komputer, dialog adalah pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antara user dan sistem komputernya. Ada beberapa aturan dalam perancangan dialog. Yang pertama, kita harus memegang teguh konsistensi, kemudian kita menyediakan shortcut bagi pengguna aktif. Lalu yang ketiga, kita menyediakan feedback yang informatif, dan selanjutnya yang keempat, sediakan error handling yang mudah. Lalu kita harus mengizinkan pembatalan aksi. Kemudian juga harus menyediakan fasilitas bantuan atau helpdesk. Kemudian juga kita yang terpenting harus mengurangi beban ingatan dalam jangka pendek. Nah, apa saja tersebut contoh-contohnya? Kita bahas satu-satu, mulai dari pegang teguh konsistensi. Oke, informasi itu disusun biasanya dalam formulir-formulir, nama-nama dan susunan menu, ukuran dan bentuk dari icon, dan lain-lain semuanya harus konsisten di seluruh sistem. Nah, konsisten itu artinya mengizinkan banyak aksi menjadi otomatis. Kemudian jika ada aplikasi baru yang hadir dengan fungsi yang berbeda, akan menyebabkan user harus mempelajari kembali operasi-operasi yang sudah dilakukan. Misalnya seperti konsistensi di dalam menu bar untuk file, seperti edit, format, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kita harus menyediakan shortcut bagi pengguna aktif. Nah, user yang bekerja dengan satu kali aplikasi dalam satu waktu akan menginginkan penghematan waktu untuk memanfaatkan shortcut. User mulai hilang kesabaran dengan urutan menu yang panjang ketika mereka sudah tahu pasti ada yang mereka kerjakan. Nah, shortcut key itu sendiri dapat mereduksi jumlah interaksi. Untuk tugas yang diberikan, desainer dapat menyediakan fasilitas makro bagi user untuk membuat shortcut bagi dirinya sendiri. Nah, dengan shortcut membuat user itu menjadi lebih produktif. Lalu yang ketiga, kita harus menyediakan feedback yang informatif. Artinya, setiap aksi dari user harus ada feedback dari komputer untuk menunjukkan hasil dari aksi tersebut. Misalnya, jika user mengklik sebuah button, harus sesuai visual, ada perubahan bentuk, atau bisa berupa bunyi yang mengindikasi komputer telah meresponnya. Nah, informasi feedback itu sangat penting bagi user. Misalnya, jika komputer sedang melakukan proses tertentu, maka perlu adanya informasi. Lalu yang keempat, kita harus menyediakan error handling yang mudah. Error handling dapat menjadi masalah yang serius sehingga desainer harus mencoba mencegah user membuat suatu error. Ketika error terjadi, perlu cara mengatasinya, seperti pesan error dinyatakan secara jelas dan apa kesalahannya dan menerangkan bagaimana kesalahan tersebut terjadi. Nah, kita harus bisa menghindari pesan yang menakutkan atau menyalahkan user seperti fatal error. Juga menyediakan informasi yang memudahkan untuk mengoreksi order-order tersebut seperti the date of the bird enter is not valid. Check be sure only numeric character on apartheid after and that bird failed. Nah, seperti contohnya juga ini, kalau misalnya di gambar ini kita mencari scholarship, tapi kita mengetiknya solarship, maka error handlingnya akan menjadi show you result to for scholarship. Lalu selanjutnya, izinkan pembatalan aksi. Nah, user memerlukan bahwa ketika mereka sudah membeli opsi atau membuat satu aksi, aktivitas itu dapat dibatalkan atau kembali ke kondisi sebelumnya dengan mudah. Mengizinkan user untuk belajar tentang sistem dan melakukan eksplorasi. Jika mereka melakukan kesalahan, mereka dapat membatalkan aksinya. Dan jika user menghapus sesuatu yang substansial seperti sebuah file, sistem harus meminta konfirmasi terlebih dahulu untuk melakukan aksi tersebut. Oke, lanjut yang keenam yaitu menyediakan fasilitas button help. Nah, user yang berpengalaman menginginkan bahwa mereka mengendalikan sistem dan sistem merespon mereka
Segala sesuatu yang mereka tidak tahu rasanya ingin segera mendapat jawabannya. Oleh sebab itu, fasilitas help penting untuk menolongnya agar segera mendapatkan solusi. User yang tidak berpengalaman ketika mengalami kesulitan dan mengeksplorasi sistem yang perlu mendapatkan pertolongan yang mudah dan sederhana, fasilitas help yang lengkap mudah dioperasikan akan menolong mereka untuk mengatasi kesulitan yang ada. Lalu yang ketujuh, kita harus mengurangi muatan short term memory. Nah, orang yang mempunyai keterbatasan pada short term memorinya, orang hanya mengingat sekitar 7 informasi pada satu saat. Lanjut, kita ke karakteristik umum dari ragam dialog. Nah, kita ada inisiatif yang pertama. Inisiatif itu inisiatif komputer, yaitu user memberikan tanggapan atas prompt yang diberikan oleh komputer. Nah, kalau inisiatif oleh user, itu user memberikan sifat keterbukaan yang luas. Dalam artian user diharapkan untuk memahami kesekumpulan perintah yang harus ditulis menurut aturan sintaks tertentu. Lalu yang kedua, keluasan. Nah, keluasan ini tidak hanya dilihat dari kemampuan sistem menyediakan sejumlah perintah-perintah yang memberikan hasil yang sama, tetapi bagaimana sistem dapat menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna dan bukan sebaliknya. Dan yang ketiga, kompleksitas. Keluasan harus dibayar dengan kompleksitas implementasi yang tinggi. Nah, oleh sebab itu, perlu pembatasan kompleksitas dengan cara tidak membuat antarmuka lebih dari yang diperlukan karena tidak ada keuntungan dari itu. Lanjut yang keempat yaitu kekuatan. Nah, didefinisikan sebagai jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh user. Aspek ini dapat ditentukan dengan aspek keluasan dan kompleksitas. Lalu yang kelima, beban informasi. Penyampaian informasi dalam dialog yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian yang keenam, konsistensi. Nah, suatu atribut yang dapat mendorong user mengembangkan atau fasilitasi dengan memberikan semacam petunjuk untuk eksplorasi pengetahuan tentang pemahaman perintah-perintah dengan opsi-opsi yang sudah ada. Lalu yang ketujuh, adanya umpan balik ataupun feedback. Kemampuan untuk memberikan informasi kepada user tentang informasi yang sedang berjalan akibat adanya masukan yang dilakukan oleh user. Yang kedelapan yaitu observabilitas. Nah, observabilitas ini sistem dapat berfungsi secara benar namun nampak sederhana bagi user. Dan yang terakhir ada kontrolabilitas, yaitu sistem harus dalam kontrol user. Dialog memiliki sifat ini harus memungkinkan user agar dapat menentukan di mana sebelumnya ia berada, di mana sekarang ia berada, kemana ia akan pergi, dan apakah pekerjaan yang dilakukan itu sudah dapat dibatalkan. Oke, lanjut ke common language. Bahasa perintah biasanya diperlukan dalam sistem operasi DOS dan Unix. User menulis suatu perintah dengan menunggu respon dari sistem. Jika akhirnya benar, perintah berikutnya diterbitkan. Nah, jika salah, tindakan selanjutnya ada di tangan user. Contohnya seperti coding yang berikut ini. Oke, eh, selanjutnya ada keuntungan dan kerugian dari common language ini. Keuntungannya itu yaitu lebih luas dan inisiatif pada pengguna, nyaman dalam penciptaannya dan memperdayakan user, lebih cepat, efisien, dan akurat. Namun juga ada beberapa kerugian seperti membutuhkan pelatihan yang lama, membutuhkan penggunaan yang teratur dan beban ingatan yang itu harus tinggi dan akan ada yang jelek dalam menangani suatu kesalahan. Lalu ada beberapa pedoman yang harus dibuat dalam common language seperti membuat model eksplisit dari objek atau tindakan, lalu pilihlah nama-nama yang penuh arti, spesifik dan jelas, lalu menggunakan struktur yang hierarki dan usahakan struktur yang konsisten. Aturan-aturan penyingkatan harus konsisten, kemudian pertimbangkan juga pemakaian menu-menu perintah dalam tampilan berkecepatan tinggi, lalu batasi juga perintah untuk menjalankan suatu tugas. Nah, kalau tadi kita sudah bahas command language, sekarang kita bahas tentang bahasa alami. Artinya, sistem harus tunduk dan merespon kalimat-kalimat dan frase-frase dada bahasa alami. Ada juga beberapa keuntungan seperti mengurangi beban mempelajari sintaks, tapi ada juga kerugiannya, sama seperti command language tadi, yaitu memerlukan dialog
klarifikasi, memerlukan lebih banyak pengetikan dan tidak dapat diprediksi. Nah, lanjut ke manipulasi langsung. Ada beberapa keuntungan dan kerugian juga. Nah, user berinteraksi secara langsung dengan objek pada layar grafis, sementara sistem menyediakan umpan balik yang cepat pada user. Keuntungan itu seperti yang pertama mempunyai analogi yang jelas dan dengan suatu pekerjaan yang nyata. Kemudian, mengurangi waktu pembelajaran. Yang ketiga, memberikan tantangan untuk eksplorasi pekerjaan yang ada. Yang keempat, penampilan visual yang bagus. Yang kelima, mudah dioperasikan. Yang keenam, kemudian tersedianya berbagai perangkat bantuan untuk merancang berbagai ragam dialog manipulasi langsung. Nah, tetapi juga kita tidak lupa bahwa ada kerugiannya. Kerugian yang pertama yaitu memerlukan program yang rumit dan berukuran besar, kemudian memerlukan tampilan grafis yang berkinerja tinggi, lalu memerlukan peranti masukan seperti mouse, trackball, dan lain-lain, dan terakhir memerlukan perancangan tampilan dengan kualifikasi tertentu. Oke, berikut merupakan contoh dari manipulasi langsung. Oke, lanjut ke sistem menu. Sistem menu ini juga pengguna menentukan suatu dari sejumlah pilihannya pada daftar, kemudian menerapkan sintaks untuk mengindikasi pilihan, menegaskan pilihan, dan membuat aksi dan mengamati hasilnya. Ada beberapa keuntungan dan kerugian juga. Keuntungan dari sistem menu ini, yang pertama proses belajarnya lebih singkat, yang kedua mengurangi pengetikan, yang ketiga kesalahannya mudah diatasi, yang keempat struktur terdefinisi dengan baik, lalu beban memorinya rendah, dan perancangannya mudah. Tetapi kita juga harus memahami beberapa kerugian dari sistem menu, seperti yang pertama, proses sedikit lambat, yang kedua menghabiskan ruang layar, yang ketiga kurang cocok untuk aktivitas memasukkan data, kemudian memerlukan kecepatan tampilan yang tinggi. Oke, lanjut ke sistem menu datar. Sistem menu datar itu ini merupakan contohnya. eh jadi menunya itu mendatar ke bawah. Lalu juga ada juga sistem menu tarik. Ini contoh dari sistem menu tarik. Oke. Nah, lanjut ke borang isian atau form infill. Form infill itu pengguna bisa melihat suatu tampilan medan yang berhubungan dengan satu sama lain. Kursor dipindahkan sepanjang medan-medan yang ada. Selanjutnya data diisikan pada medan-medan yang telah dihendaki. Ada juga beberapa keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan yang pertama yaitu proses memasukkan datanya relatif mudah. Kemudian perlu sedikit pelatihan karena khawatirnya nanti salah masuk menu. Kemudian beban memori rendah, strukturnya jelas, tersedianya berbagai piranti bantu desain tampilan dan perancangannya itu lebih mudah. Nah, kerugiannya seperti menghabiskan ruang layar, tidak cocok untuk pemilihan instruksi, memerlukan kontrol kursor, dan mekanisme navigasi tidak jelas seringkali cukup lambat. Oke, nih contoh borang isian. Nah, biasanya pengguna itu melihat suatu tampilan medan yang berhubungan satu sama lain. Kursor itu dipindahkan sepanjang medan-medan yang selanjutnya dan diisikan pada medan yang dikehendaki. Nah, cukup pertemuan kita kali ini. Selanjutnya, minggu depan kita akan membahas lagi tentang mata kuliah interaksi manusia komputer di pertemuan yang keempat. Saya cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.